Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita awali bersama dengan menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 64. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kita menyanyikannya bersama dengan sahabat-sahabat tim musik YKB. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh tak habisnya kami heran ketika kami melihat segala ciptaan-Mu yang menyatakan kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan atas kehidupan ini. Sekarang kami mau bersama-sama membaca, memperhatikan, merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, agar dengan hikmat Roh Kudus, Roh penolong itu, kami dapat makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan. Dan dengan kekuatannya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dalam persekutuan doa pagi hari ini terambil dari kitab Ayub. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang mempersaksikan demikian. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia yang menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuanku? Itulah sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian Ibu Bapak Saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian teks kitab Ayub ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan yang sangat dinamis. Karena hubungan itu terjalin di dalam dan melalui iman, kita juga mengalami bahwa iman pun adalah sesuatu yang dinamis. Dalam kenyataan, kita tidak selalu berhasil konsisten merawat iman kita. Ada saat-saat di mana kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak bertindak menolongku? Benarkah Allah mengasihiku? Sampai akhirnya mungkin orang mempertanyakan, apakah Tuhan itu sesungguhnya ada? Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya muncul ketika orang mengalami pergumulan yang dahsyat, menanggung beban yang amat berat dalam hidup ini. Dan di dalam kesesakannya itu, orang bisa merasa seakan Tuhan membiarkan saja. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Paling tidak itulah sebagian kesan kita kala membaca kisah Ayub. Kita cukup kenal dengan riwayat Ayub. Ia adalah orang saleh dan jujur,
takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Iblis mencobai Ayub untuk membuktikan bahwa kalau Ayub dihajar dengan penderitaan, maka pasti ia akan mengutuk Allah. Lalu bertubi-tubi penderitaan dalam berbagai bentuk menerpanya. Kehilangan ratusan ekor lembu sapi dan keledai betina karena dirampas oleh orang-orang Sheba. Kehilangan ribuan kambing domba, bahkan dengan penjaganya karena terbakar api. Kehilangan ribuan unta karena dirampas oleh orang-orang Kasdim. Kehilangan ke-10 orang anaknya yang tertimpa rumah yang roboh terkena angin ribut. Ayub terkena penyakit kulit, bisul yang busuk dari telapak kaki sampai ke puncak kepalanya. Istrinya mengejek Ayub dan memprovokasi dia untuk mengutuki Allah. Belum selesai, tak lama kemudian ketiga sahabat Ayub secara tidak langsung menuduh apa yang dialami Ayub adalah akibat dosanya. Saudara-saudara, mungkin orang masih bisa menerima ketika harus kehilangan harta benda. Akan tetapi, siapa yang dapat menerima dan bertahan jika ia harus kehilangan semua anak yang dikasihinya pada waktu bersamaan? Siapa yang dapat menerima jika istri, sang belahan jiwa, malah mengejek dan menyuruhnya untuk mengutuki Allah ketika berada di dalam timbunan penderitaan itu? Siapa dapat bertahan jika ada teman-teman akrab menuduh bahwa semua itu terjadi akibat dari dosanya? Saudara-saudaraku, Ayub memang tidak sampai meragukan keberadaan Allah. Tapi dalam keterbatasan kemanusiaannya, Ayub mengalami kebingungan luar biasa. Di tengah penderitaannya, Ayub bergumul dengan dua gambaran Allah yang saling bertentangan dan membingungkan. Di satu pihak, ia menemukan Allah sebagai pelindung yang baik. Tapi pada pihak lain, ia juga mengalami Allah sebagai Allah yang membiarkan penderitaan dialami justru oleh orang yang takut akan Allah. Itu yang membuat Ayub bertanya-tanya. Seperti misalnya di dalam pasal 7 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ayub berseru, "Berapa lama lagi engkau tidak mengalihkan tatapanmu dari aku dan tidak membiarkan aku sendiri sehingga aku sempat menelan ludahku? Jika aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadapmu, penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Sebab sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi." Saudaraku, sekalipun Ayub sempat berupaya, bersikeras menunjukkan bahwa ia tidak bersalah, namun Ayub sadar bahwa satu-satunya cara yang bisa menolongnya dalam menghadapi segala penderitaan itu adalah dengan menanti Allah yang maha baik untuk menebusnya. Karena Ayub tetap yakin bahwa Allah adalah penebusnya yang hidup.
percakapan Allah dengan Ayub sebagaimana dicatat dalam pasal 38 sampai pasal 42 ayat 6 teks kita hari ini, menyadarkan Ayub dan sekaligus juga mengajak kita, mengajak ibu bapak, saudara-saudara dan saya untuk juga menyadari bahwa manusia tidak berhak meminta pertanggungjawaban dari Allah atas pengalaman penderitaannya, sebab menuntut hal itu akan membawa kita ke jalan buntu. Pengalaman Ayub mengajarkan bahwa ada kemungkinan kita tidak pernah memahami alasan mengapa kita mengalami penderitaan tertentu. Namun kita harus tetap percaya bahwa Allah kita, Ia adalah Allah yang benar, berdaulat dan kudus. Kita tidak dapat memahami pikiran Allah secara menyeluruh karena sebagaimana Ia jelaskan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dicatat dalam Yesaya pasal 55. Yang bisa diamini adalah bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa tidak lain sumber kehidupan sejati, bahwa pada akhirnya Dia akan meniadakan kuasa-kuasa jahat. Yang harus diimani adalah mengakui kedaulatan Tuhan Allah sebagai yang berkuasa atas kehidupan ini. Ayub mendemonstrasikan itu lewat kerendahan hati untuk mengakui keterbatasannya. Tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di dalam kerendahan hati seperti itulah tanggung jawab kita untuk tetap mempercayainya, menaatinya, dan tunduk pada kehendaknya, baik ketika kita memahami rencananya, rancangannya itu, ataupun ketika kita tidak memahaminya. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan menemukan Allah di tengah penderitaan yang sedang kita alami. Kita dapat melihat dengan jelas kebesaran Allah kita. Dan bersama Ayub kita dapat mengakui kekuasaan Tuhan Allah dan berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami gagal untuk sungguh-sungguh mengakui kedaulatan dan kekuasaan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika dalam keterbatasan kami mempertanyakan keadilan dan kasih-Mu kepada kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, agar kami mau terus merawat, memperdalam, mempermurni relasi dan pengenalan akan Allah, menjaga keteguhan iman, pengharapan dan penyerahan kepadamu, sekalipun kami tidak selalu bisa memahami rancangan-Mu. Ya Bapa, di dalam segala kerendahan hati, saat ini kami juga memohon belas kasihan-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu, para anggota maupun simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi.
Kami datang kepadamu untuk menyerahkan seluruh keberadaan kami, untuk meyakini bahwa sungguh Engkaulah Bapa yang rahmani, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, bagi keluarga-keluarga yang punya masalah karena ketidakharmonisan relasi antar anggota keluarga, bagi orang-orang yang bingung dengan ketidakpastian terkait dengan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, studi, perjodohan, dan sebagainya. Teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami. Kami berdoa ya Bapa bagi gerejamu yang Kau panggil, yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah di dunia ini, mewujudkan damai sejahtera di muka bumi ini. Kiranya gerejamu dengan tekun dan setia memenuhi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya, agar gereja tidak sibuk hanya dengan dirinya sendiri, tapi sungguh-sungguh menghadirkan diri, karena gereja adalah garam dan terang dunia. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang masih dihadapi. Secara khusus kami kembali berdoa bagi proses-proses terkait dengan pilkada serentak. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh campur tangan, Tuhan yang boleh memampukan semua pihak yang berperan serta dalam proses ini untuk memegang teguh keadilan dan kebenaran, sehingga pada saatnya boleh didapatkan orang-orang yang berintegritas, yang hatinya melekat sepenuhnya pada kebaikan rakyat, apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan bagi segenap bangsa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi makin mewujudnya perdamaian dan kedamaian di muka bumi ini. Kami percaya Engkau juga adalah Tuhan atas kehidupan seluruh umat manusia dan sejarah manusia. Terima kasih ya Bapa, kami memohon, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita menyanyikan lagu penutup. Kali ini bersama dengan sahabat kita terkasih Herlin Pirena, kita menyanyikan medley Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Dan sekalipun kita tidak selalu mengerti rancangan Allah, kita mau setia, saya mau iring Yesus. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya
selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kita kembali berdoa. Ya Bapa, kami akan melanjutkan langkah-langkah sepanjang perjalanan hidup kami, khususnya di hari baru ini. Kiranya Engkau yang berkenan memberikan berkat-Mu yang cukup kepada setiap kami, baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing. Engkau juga yang cukupkan penghidupan kami, dan di atas semuanya teguhkanlah iman, pengharapan, penyerahan kami tetap hanya kepadamu. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya.